Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pramono. Saya dari kelas 14 PS6. NIM saya 8040180411. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dari mata kuliah IT Entrepreneur yang berjudul Digital Product. Di sini outline-nya ada 3, yaitu yang pertama definisi, yang kedua jenis-jenis dan contoh produk digital, kemudian yang ketiga ada keuntungan produk digital. Baiklah, definisi. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik, serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital atau melalui media massa. Contoh, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya saja e-book. E-book bisa menggantikan sebuah buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu ataupun bambu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis, atau yaitu bisa disebut dengan pemanasan global. Kemudian jenis dan juga contohnya. Jenis-jenis produk digital. Software atau sebuah aplikasi perangkat lunak. Aplikasi atau apps atau apps saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone yaitu yang berada di Play Store untuk pengguna Android dan juga App Store untuk pengguna Apple atau iPhone. Yang kedua yaitu e-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. Jenis-jenis produk digital lainnya yaitu ada musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital, diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store yang menggunakan Apple dan marketplace lain yang bisa diakses secara online. Sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3, yaitu contohnya ada seperti aplikasi Joox, Spotify, Reso, dan juga lainnya. Kemudian jenis produk digital lainnya ada video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Contohnya saja seperti Netflix. Jadi sangat banyak sekali video atau film-film yang diperjualbelikan di aplikasi tersebut. Jenis produk-produk digital lainnya yaitu ada desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis, berupa icon, brush, kuas di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Atau shutterstock.com situsnya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah sebuah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook Ads, template post Instagram, template story WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Jenis-jenis produk digital lainnya. Contoh sebuah marketplace di Shopee, yaitu ada isi ulang, di mana di situ para masyarakat atau pengguna bisa mengisi ulang pulsa, paket data, e-money, roaming. Ada juga berbagai tiket seperti tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus, dan juga travel atau perjalanan keliling Indonesia ataupun keliling mancanegara.
Kemudian ada tagihan seperti tagihan listrik PLN, tagihan BPJS Kesehatan, Telkom, PDAM, TV kabel, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian produk digital versus produk fisik. Karakteristik pemasarannya dari sebuah produk digital dan juga produk fisik. Parameter pasar. Dari segi keterampilan, di mana produk digital kebanyakan IT minded, paham menggunakan komputer dan internet. Sedangkan untuk produk fisik, sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan juga internet. Dari segi anggaran, produk digital lebih menengah ke atas, berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Sementara untuk anggaran sendiri di sebuah produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Untuk tujuan online-nya pun produk digital mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sementara untuk produk fisik mencari informasi produk yang akan dibeli. Kemudian untuk kepastian membeli, kurang dari 50% kepastian beli. Sementara untuk produk fisik lebih dari 50% kepastian pembeli. Untuk nilai kepercayaan, nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Untuk produk fisik dari nilai kepercayaan terhadap penjual yaitu 60% dan nilai terhadap produk fisik sekitar 40%. Selanjutnya yaitu keuntungan dari sebuah digital produk. Keuntungan menggunakan digital produk ini apa saja? Yang pertama yaitu kita bisa mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya tentunya. Jika seorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-books atau online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjualnya dalam bentuk e-books cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. Selanjutnya, keuntungan dari menggunakan produk digital yaitu stok tak terbatas. Produk digital memiliki sebuah keuntungan yang unik, yaitu tidak akan habis. Selama pelanggan masih tertarik untuk membelinya, kita memiliki kesempatan untuk melakukan penjualan. Tapi itu bukan berarti bahwa produk digital bisa bertahan selamanya, karena pada akhirnya produk digital juga bisa menjadi usang sama seperti produk lainnya. Sangat penting untuk selalu mengikuti tren dan selalu up to date sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan produk digital lainnya yaitu mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis ini merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih bisa diakses dan mengembangkan seperti melalui media sosial, Google, dan lainnya. Maka dengan demikian penyebaran luasan produk akan lebih mudah. Selanjutnya, target market yang luas. Tidak seperti produk dan toko fisik, produk digital tidak memiliki penghalang seperti bea cukai dan regulasi pengiriman. Ketika Anda menjual produk yang bisa di-download, Anda bisa mencapai customer Anda, tidak masalah seberapa jauh customer tersebut. Selanjutnya, keuntungan menggunakan produk digital ini yaitu mendapatkan sebuah harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya saja ketika Anda membeli sebuah aplikasi game, maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain, atau membeli merchant dari game tersebut dengan biaya tambahan yang harus Anda bayar. Baiklah, keuntungan menggunakan produk digital selanjutnya yaitu dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital atau sebuah perantara, misalnya saja Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi dari smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan pun akan masuk
pada pengembang aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah IT Entrepreneur dari pertemuan 7 yang berjudul Tech Talent. Di sini outline-nya ada 3, yaitu definisi Tech Talent pada transformasi 4.0, skill Tech Talent. Definisi talent adalah suatu potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki seseorang. Jadi ibarat sebuah tanaman, talent adalah bibit yang merupakan cikal bakal yang mungkin belum berkembang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi Tech Talent merupakan suatu proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Tech Talent yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam transformasi 4.0. Talent-talent yang sangat dibutuhkan yaitu memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan oleh bisnis digital. Meskipun hasilnya kan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis dan teknologi, berbagai bisnis dan juga teknologi. Meskipun ada berbagai macam talent yang dibutuhkan, setidaknya daftar berikut ini harus menjadi bagian dari daftar teknologi perusahaan dimanapun. Yang pertama yaitu ada Experience Designer and Engineers. Kemudian ada Scrum Master and Agility Coach. Kemudian ada Product Owners. Yang selanjutnya yaitu ada Full Stack Architect. Kemudian ada Next Gen Machine Learning Engineers. Kemudian ada DevOps Engineer. Experience Designer and Engineer, apa itu? Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent. Untuk memberikan pengalaman tersebut, dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human center design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat menenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun di dalam membangun antarmuka, pengguna seluler, dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan, dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup sebuah HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern. Misalnya React.js, AngularJS, etc. dan platform seluler asli di iOS dan ataupun di Android. Kemudian ada Scrum Master dan Agility Coach. Agility Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang adalah inti yang menggerakkan sebuah mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master. Untuk mengelola tim selama proses pengembangan, Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master. Di tingkat tim, untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan Agility Coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis dan menerapkan indikator kinerja utama KPI yang dapat diukur
dan metrik untuk melacak sebuah kemajuan. Selanjutnya ada product owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik diperdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur desainer, pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Selanjutnya, full stack architect. Peran ini sangat penting dalam landscape teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan micro middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis makin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi. Selanjutnya ada Next Gen Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable, mixed-cloud, head-off, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkannya secara efektif. Misalnya, memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi sebuah pembelajaran, dan lain-lain, dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps, integrasi pengembangan dan operasi, yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim dan pengembang akses swalayan dan sesuai permintaan, serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol dibandingkan dengan proses tradisional multi minggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenal IT, talent yang Anda butuhkan, dan bagaimana cara memperkerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendiri, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan tepat. Selanjutnya, skill touch talent. Skill. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang mereka perlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekedar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Teamwork atau kerjasama. Dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seseorang, electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer,
Embed System Designer, Back-end Developer, Front-end Developer, dan Product Manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan pengguna akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Yaitu, bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu, pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang anggota tim dari divisi berbeda. Misalnya dari divisi perangkat keras untuk belajar tentang korelasi konsumsi daya CPU dan frekuensi operasi jamnya. Kemudian pergi dan cobalah berbicara dengan seseorang dari tim pengembang aplikasi cloud untuk belajar tentang manfaat dari database di memori. Selanjutnya ada business intelligence atau intelligent business. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan bisa memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen, pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Head-of dan NoSQL. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu dengan cara ikuti kursus dasar seperti Introduction to Data Science. Kemudian pelajari tentang bagaimana analitik prediktif dapat membantu pabrik meningkatkan output mereka sekaligus mengurangi biaya. Selanjutnya, pergi dan cobalah berbicara dengan industri skala kecil di sekitar untuk mencari tahu parameter apa yang harus diukur untuk meningkatkan sebuah output. Baiklah, selanjutnya ada information security atau informasi keamanan. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dengan Vulnerability Assessment, Public Key Infrastructure (PKI), Security, Ethical Hacking, and Wireless Network Security will be key players. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus Cyber Security Specialization atau Cyber Security Essential. Pelajari cara melakukan serangan brute force dan cara meningkatkan kekuatan kata sandi dan CAPTCHA untuk bertahan. Cari tahu protokol yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikat digital ke perangkat IoT jarak jauh. Selanjutnya ada user interface atau user experience design. User interface designer memiliki tugas menentukan tampilan aplikasi atau situs. Nah, kalau user experience designer menentukan bagaimana suatu aplikasi atau situs bisa beroperasi dengan mudah. Tapi dalam bekerja, keduanya harus berlandaskan pada hasil riset supaya aplikasi atau situs yang dirancang benar-benar efektif. Merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka antara alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design dengan visual yang dinamis, merespon ukuran layar, platform, dan orientasi. And service design memastikan bahwa ujung produk adalah user. Merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus terkait product design ataupun user interface atau user experience. Pahami dan pelajari perbedaan UI dan UX dan cobalah menjelaskannya pada orang atau teman. Pelajari tools desain basic seperti Photoshop. Baiklah, selanjutnya yaitu mobile development. Mobile developer ditujukan pada mereka yang punya spesialisasi dalam teknologi mobile seperti membuat aplikasi untuk Android, Google, iOS, Apple, dan platform ponsel Microsoft Windows. Mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus terkait Android Application Development. Pelajari kerangka kinerja atau kerangka kerja modern dari pengembang aplikasi.
Selanjutnya, hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO, I2C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam embedded system seperti Contiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus dari spesialisasi ini, misalnya Create Your Own Internet of Things (IoT) Device. Pelajari perintah basic Linux, shell, dan bagaimana cara membaca GPIO via SysFS. Coba explore I2V Virtual Lab dan bangun aplikasi IoT pertamamu. Kemudian ada IP networking. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa. Jaringan di mana informasi mengalir harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar. Harus aman serta dapat diandalkan. Pengembang harus mengetahui dasar-dasar OSI. Bagaimana protokol konektivitas bekerja dan apa standar terbaru dalam komunikasi IoT. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus terkait komputer networking yang online, misalnya dari Stanford University berjudul Introduction to Computer Networking. Cobalah tulis artikel terkait apa yang terjadi pada jaringan komunikasi saat kamu membuka halaman web atau halaman sebuah HTTPS, Intel Learning Center ID di browsermu, atau apapun yang lain. Coba simulasikan perangkat pintar yang kamu miliki, misalnya kendaraan dengan panduan yang dapat kamu lakukan di network simulator. Selanjutnya ada automation. Sebuah survei di MC Kinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT berada di dalam operabilitasnya, diberikan dengan sejumlah besar data dan antarmuka. Pengembang yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar-benar membawa produk mereka ke pasar. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus terkait Agile, pelajari cara mengotomasi web testing dengan Selenium. Kemudian ada design for data. Big data memacu IoT dan pekerjaan dari software engineers, network engineers, dan UX engineers adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi penggunanya dan memecahkan sebuah masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ikuti kursus data science, ikuti kompetisi atau explore beragam dataset yang tersedia di KGGL. Kemudian ada machine learning dan AI atau artificial intelligence. Machine learning adalah bagian dari artificial intelligence yang merujuk pada software hardware yang dapat menirukan kecerdasan manusia. Machine learning membutuhkan algoritma untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam jumlah volume dan skala yang besar. Mengumpulkan dan menganalisis jumlah data yang besar hanya akan masuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Bagaimana cara mengembangkan hal tersebut? Yaitu ikuti kursus machine learning, baca buku-buku online gratis terkait neural network and deep learning. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan 6 dan pertemuan 7 dari Digital Product dan juga Touch Talent. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.